selaku Ketua Kombel Pendidik Numerasi. Yang kami hormati Bapak Muhammad Amin, RSSI, SPD, MPD, selaku narasumber kita pada webinar hari ini, serta yang saya hormati Bapak, Ibu, Guru, peserta webinar. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya sehingga kita bisa berjumpa kembali di webinar keempat dengan tema penguatan numerasi melalui computation thinking dalam pembelajaran STEM. Pada kesempatan kali ini, saya kembali lagi menemani Bapak Ibu Guru, Eka Satriani selaku moderator, akan memandu acara webinar kali ini kurang lebih 2,5 jam ke depan. Sebelum acara kita mulai, kami mohon kesediaan dari Bapak Muhammad Akbar Mapatundro SPD untuk membacakan doa. Iya, tapi suaranya kedengaran, Bu. Merdu, Pak. Ya, sudah merdu. Ya. Merdu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, perkenankanlah saya akan membacakan doa secara agama Islam. Bagi yang beragama lain, dimohon menyesuaikan dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, hanya kepadamu-lah kami panjatkan puji, puja, serta segenap asa. Engkau telah menciptakan indahnya langit dan luasnya bumi dengan segala sketsanya. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemurah, atas berkat karuniamu, rahmatmu yang berlimpah, kami berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan webinar. Perkenankanlah niat baik kami, berikanlah kami wawasan yang luas untuk memudahkan ilmu pengetahuan kami, ya Allah. Kemudian agar ikhtiar ini dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, jadikanlah kami orang yang selalu bertobat, serta jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ampunilah dosa kesalahan ibu bapak kami, para pemimpin kami, para pendahulu kami. Hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih pada Pak Akbar Mapatundro yang telah memandu kita dalam doa. Baiklah, hadirin peserta webinar sekalian, langsung kita masuk ke acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi. Ya, nantinya akan ada sesi tanya-jawab setelah narasumber menyampaikan materinya. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada webinar kali ini. Beliau bernama Muhammad Amin Rauf, SSI, SPD, MPD. Memperkenalkan, beliau ini adalah letting saya di S1 dan senior saya satu angkatan di S2, sama-sama dari kampus Orange. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Bajeng Barat sekaligus Ketua MGMP Matematika Center Bajeng. Adapun pengalaman mentoring dari beliau, tahun 2017 merupakan mentor guru pembelajaran. Tahun 2018, guru inti program peningkatan kompetensi pembelajaran berbasis berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, HOTS.
2019 merupakan mentor PKP berbasis sonasi. Dan 2020 merupakan pengajar praktik guru penggerak angkatan kedua. 2022 dan 2024 sebagai fasilitator guru penggerak angkatan 7 dan 9. 2021 sampai sekarang beliau merupakan training public speaking komunitas Alif Batasa. Saya perkenalkan juga beliau ini yang menggerakkan saya sehingga mendaftar sebagai guru penggerak angkatan 9. Terima kasih Pak Abi. Oke, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak narasumber untuk menyampaikan materinya. Suaranya tidak terdengar, Pak. Oke, baik. Suara saya sudah terdengar, Ibu? Merdu sekali. Ya, sudah Oke. merdu sekali. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai kegiatannya, boleh saya pantun dulu, Bu Ika ya? Oh, sip. Ya, Boleh. silakan, Pak. Jadi, tapi syaratnya kalau saya pantun, biasanya kita menyampaikan cakep ya, teman-teman ya. Eh, Oke, baik. Pergi ke pasar membeli obat. Cakep. Tinggal sebentar di rumah Kak Anya. Cakep. Yang menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan semoga lancar rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada komunitas guru penggerak numerasi yang digawangi oleh Ibu Eti dan Ibu Eka Satriadi Sahrani yang tentunya dengan komunitas ini tentunya saya sangat berbahagia. Saya sangat merasa beruntung diberikan kesempatan untuk bisa manggung, tanda kutip, diberikan kesempatan untuk bisa sharing ke teman-teman semua. Karena jujur saja teman-teman, dengan saya diberikan peran ini, diberikan kesempatan untuk bicara lagi, saya jadi punya semangat untuk bisa searching, menambah pengetahuan lagi, dan tentunya pasti harus mempersiapkan ini dengan baik. Kemudian tentunya saya juga berterima kasih kepada teman-teman guru yang sudah bergabung di media ini ya, di forum ini, meskipun ini virtual meeting Bapak Ibu, tapi harapan kita mudah-mudahan ini nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini akan menjadi satu catatan buat kita bahwa kita sekarang berada di circle yang positif, orang-orang yang mau bertumbuh, orang-orang yang mau berkembang dalam upaya untuk memberikan kualitas pembelajaran yang terbaik untuk siswa kita. Karena Bapak Ibu 10 tahun, 20 tahun ke depan, eh, kondisi pendidikan dan wajah bangsa Indonesia kita ini tergantung dari apa yang kita sudah torehkan hari ini. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat buat kita dan tentunya bisa meningkatkan kualitas kita dalam pembelajaran. Kemudian berikutnya, baik Bapak Ibu, malam ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, eh, malam ini insya Allah kita akan membahas tentang materi yang menurut saya sangat penting, yaitu bagaimana kita melakukan penguatan numerasi melalui computational thinking dalam pembelajaran STEM. Nah, kenapa materi ini sangat penting ya? Tentunya pasti kita sebagai guru diharapkan untuk bisa membantu siswa kita tidak apa ya dalam memahami pelajaran, tentunya berpikir komputasional, berpikir seperti komputer Bapak Ibu. Nah, apa dan bagaimana nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, mohon izin Ibu Eka dan Ibu Eti, izin saya untuk membagikan layar saya ya, teman-teman ya. Ya, Ya, silakan. silakan. Baik. Baik, apakah sudah tampak Bapak Ibu? Ya, tampak Pak. Oke, tunggu dulu. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian,
kenapa kemudian kita perlu mempelajari computational thinking ini berlatar belakang karena adanya VUCA Word. VUCA Word itu apa Bapak Ibu? Sebenarnya VUCA Word ini adalah singkatan dari volatility, kemudian essentiality, complexity, dan ambiguity. Istilah VUCA Word ini pertama kali ada pada saat sekitar kurang lebih tahun 1990-an, di mana pada saat itu uh, konsep awalnya adalah militer Amerika yang kemudian menggambarkan situasi perang yang tidak menentu. Sama kemudian terjadi di belakangan ini, di abad 21 ini tentunya ada kejadian-kejadian yang sangat cepat berubah, Bapak Ibu. Ada kejadian-kejadian yang sepertinya tidak bisa diprediksi. Salah satu contohnya adalah misalnya pada saat kemarin pandemi, kita dituntut untuk bisa cepat beradaptasi dengan keadaan. Dan tentunya kita sangat dituntut bagaimana melakukan pembelajaran-pembelajaran yang bisa tetap berjalan sementara kita harus stay di rumah. Itu yang kemudian perlu untuk kita pahami. Kemudian terkait dengan perubahan yang cepat ini tentunya tidak hanya di segi pendidikan, bahkan di semua kehidupan, baik itu dari teknologi, ekonomi. Kemudian perubahan-perubahan ini tentunya pasti membutuhkan respon kita, pasti membutuhkan tanggapan kita, bagaimana kita cepat tanggap agar kita tidak tertinggal jauh dari eh, orang-orang di luar sana, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah uncertainty, ya, atau ketidakpastian. Ketidakpastian ini tentunya mencerminkan bahwa kita agak sulit untuk memprediksi apa-apa yang akan terjadi besok. Kalaupun misalnya kalau di matematika dulu waktu sama Bu Eka di matematika murni ya Bu Eka ya, kita belajar tentang time series. Kita bisa memprediksi tren-tren tertentu, tapi ternyata prediksi itu tidak 100% bisa kita pastikan Bapak Ibu. Bisa saja ada faktor-faktor atau mungkin bisa saja ada hal-hal pemicu sehingga tren itu bisa bergeser dari yang kita harapkan. Contohnya misalnya globalisasi, kemudian perubahan-perubahan kebijakan-kebijakan global di ekonomi itu sangat membuat kita berada dalam ketidakpastian. Ya, sama dengan anak-anak muda yang digantung tidak diberikan kepastian kan nyesek ya Bu Ika ya. Nah, Iya, Pak. nyesek ya. Nah, baik. Berikutnya adalah complexity, di mana eh, masalah-masalah yang kemudian muncul sekarang itu tidak satu, tapi kompleks. Dan ini butuh pemahaman yang lebih, butuh butuh pengalaman-pengalaman kita untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi itu. Karena sangat banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Banyak faktor-faktor yang mungkin kalau di tahun 90 mungkin faktornya cuma tiga, tapi belakangan ini faktornya itu semakin kompleks Bapak Ibu. Dan ini perlu untuk kita eh, pikir pikirkan bersama. Kemudian yang keempat adalah ambiguity atau ambiguitas, di mana informasi itu kadang yang sampai ke kita itu kadang membutuhkan apa ya, penafsiran ganda, multitafsir. Apa yang sampai ke kita itu bisa saja kita pahami itu sebagai sebuah kebenaran, tapi orang-orang di sekitar kita bisa menganggap itu sebagai sebuah ancaman. Dan tentunya perubahan-perubahan ini, perubahan seperti pandemi, ada orang-orang yang ketika pandemi ada mereka terpuruk dengan keadaannya. Tapi ada justru yang justru berpikir mereka akan mempunyai cara-cara baru agar bisa keluar dari pandemi tersebut. Nah, apa yang kemudian kita perlu lakukan untuk menghadapi VUCA World ini? Ya, salah satunya adalah pasti kita akan mengajarkan kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita adalah menjadi problem solver, menjadi computational thinker. Bagaimana agar masalah-masalah yang kita temui nantinya itu tidak lagi menjadi masalah yang berarti, tapi itu justru menjadi sebuah harapan baru, menjadi sebuah peluang-peluang baru yang kita bisa ciptakan. Baik, saya lanjutkan. Nah, salah satu contohnya sekarang Bapak Ibu. Dulu kalau kita lagi mager, misalnya pengen makan, ya kita tidak punya pilihan.
paling Menteri beli baru nih. Indomie di tetangga, paling beli apa. Tapi sekarang Bapak Ibu, dengan adanya teknologi, dengan adanya kemudahan-kemudahan digitalisasi, pada saat kita pengen makan, oh malam ini saya pengen makan mie titik nih, ya saya udah, saya tinggal buka smartphone saya, di dalamnya ada mie titik dengan beberapa tawaran penjual, itu saya bisa mudah untuk dapatkan. Jadi di era modern ini tentunya banyak pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang sudah menggunakan teknologi komputer. Nah, teknologi komputer ini dibuat oleh siapa Bapak Ibu? Tentunya manusia yang membuatnya. Perlu digarisbawahi, ternyata yang pintar itu bukan komputernya Bapak Ibu, tapi yang membuat programnya, yang membuat itu, yang membuat sintaks-sintaksnya, ya itu adalah programmer. Dan tentunya kita adalah sebagian dari itu. Bagaimana kita men-set eh, apa keinginan-keinginan kita untuk kita bisa terapkan di pembelajaran. Berikutnya, bordir komputer. Kalau dulu, kalau dulu mungkin Bapak Ibu pernah pelajar PKK, mungkin ya mereka akan menjahit ya, mungkin manual-manual. Tentunya pasti ada keterbatasan-keterbatasan. Nah, sekarang karena dunia semakin apa ya, semakin global, terus membutuhkan lebih banyak, butuh lebih cepat lagi, butuh misalnya ada pesanan sekian, itu butuh lebih banyak lagi. Jadi eh, bordir-bordir komputer ini juga menjadi bagian dari teknologi. Nah, kemudian etol, ya beberapa tahun sebelumnya, mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, biasanya kalau kita ini mau lewat tol ya, kita akan mungkin harus menyiapkan uang kecil, harus ketemu dengan orang petugasnya untuk. Tapi sekarang mudah Bapak Ibu, tidak ada petugas, sisa langsung tap, ya udah selesai, dan itu lebih mudah. Dan ini adalah produk-produk dari teknologi, produk-produk dari hasil berpikir komputasi manusia. Nah, Bapak Ibu, supaya tidak boring, ini saya punya video. Video ini eh, adalah video seorang ayah yang memberikan challenge kepada dua anaknya, ada anak laki-laki dan anak perempuan. Dia diminta untuk ini membuat roti, roti yang diberi selai dan diberi apa ya, kalau selai apa sama jam itu. Nah, baik, kita nonton videonya Bapak Ibu ya. Mohon izin saya stop screen dulu, saya putarkan videonya. Ya, oke, saya akan memastikan videonya terlihat Bapak Ibu ya. Oke, saya putarkan. Saya ingin memastikan apakah suara video saya sampai di tempat teman-teman. Tidak, Pak, suaranya, Pak. Oh ya, baik, Mungkin saya lanjut. belum kita contreng share sound. Oh ya, betul-betul, saya ulangi. Ya, diulangi. You're not making any sense. Apakah sudah ada suaranya, Bu Ika? Ya, sudah. Sudah, Oke, aman. baik, baik. Zari ruined it on purpose. He knows how to make one. What's up, the internet? You know what? I'm hungry. I could really go for a peanut butter and jelly sandwich. Do you guys think you can write down some instructions and teach me how to make a peanut butter and jelly sandwich? Yeah. Then do it. I knew we were gonna do this. I heard Dad talking to Mom. Choke yourself on my hand. Sometimes they do what you tell them. Dad, I'm done. Step 1. Get 2 pieces of bread out. Got 'em. Get a butter knife and get some PB. Take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. No, Dad, with the peanut butter. I'm just doing what it says. It says take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. Hold on. Get some jelly
rub it on the other half of the bread. No, Dad, open the jelly. Well, it doesn't say to do that. Put the breads together on top of each other. Take a big bite. This doesn't taste like a peanut butter and jelly sandwich. Fail. Yeah. Oh, yeah. Sorry, I had to make it extremely specific. Oh, good. I'm starving. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop a bit of peanut butter out of the... That means like a lot. A bit means a lot? In my world. Spread your scoop of peanut butter onto one of your pieces of bread with the knife. All right? There we go. You're doing better than before, though. Open the jelly jar. Squeeze it onto the other piece of bread. Nope. Done. Closer. Get 2 pieces bread. Get some peanut butter. Take the peanut butter knife. Open the peanut butter. Put the knife in the PB. Get some jelly. Open the jelly. No. Squirt the jelly onto the bread. You're supposed to. Take the butter knife with the peanut butter on it. Wipe it all over the piece of bread that's blank. Take the butter knife, rub the jelly all over the piece of bread. Oh, he's doing better. Oh. It says all over. Put the 2 pieces on top of each other. This isn't how I meant. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto one of your pieces of bread with a knife. No. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your 2 pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Get 2 pieces of bread. Get some peanut butter. Get some jelly. Open the peanut butter. Get a butter knife. Put the butter knife in the peanut butter. Take the butter knife out of the peanut butter. You did it wrong. No. Take 1 piece of bread and take the butter knife that has the peanut butter on it and spread it all over the top of the piece of bread. Dad, That's the top. I mean the sides. Squirt some on another piece of bread. Take the butter knife, rub it all over the top of the piece of bread. I quit. You're not making any sense. Zari ruined it on purpose. He knows how to make one. I know, Evan. It's the joke. It's the game that we're playing. Oh. Do you know how to eat a piece of bread? You want to take your sandwich with you? Oh, this is really so good. It looks like a yummy sandwich. I'm glad I made that for you. Can I not save one with it? Yeah, go take that one to mommy. Okay. I edited a bit. Take 2 pieces of white bread. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto the face of one of your pieces of bread with the knife. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your 2 pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Now eat it.
Not the best, Well, you made it, but so I you think it can qualifies. say yourself. That's a win. Woohoo! Well, Evan and Jonah, did that go as you expected? Yes. Oke, baik Bapak Ibu semua. Setelah Bapak Ibu menonton video tentang dua anak yang mencoba untuk menyajikan sebuah sandwich kepada ayahnya, saya ingin minta tanggapan dulu nih kepada teman-teman yang hadir di room ini. Boleh raise hand atau boleh memberikan tanggapannya di kolom chat kita? Silakan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu bisa amati dari hal tersebut dalam hubungannya dengan materi kita hari ini tentang computational thinking? Ada Bapak Ibu? Saya, Pak. Boleh, silakan Bu Eti. Ya, Nah, jadi kalau memberikan perintah itu harus jelas. betul. Karena kalau tidak jelas, salah. Iya, ya, Tidak akan berhasil. Kita betul. sebagai guru sepertinya sering melakukan kesalahan. Coba siapa mau naik ke atas? Atas itu di Iya. atas ya, bukan di depan. Ya, seperti itu, Pak. Baik, baik, terima kasih Bu Eti. Benar sekali yang disampaikan oleh Bu Eti tadi teman-teman, bahwa poin penting dari video tadi adalah agar seseorang bisa melakukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ya, perlu adanya instruksi yang jelas, step by step secara jelas, agar itu akan mengarah kepada tujuan yang kita harapkan. Seperti kasus tadi, ketika anak-anaknya berpikir kemudian menuliskan, ternyata ada banyak hal yang bisa saja salah interpretasi oleh audiensnya. Ketika kemudian itu coba untuk dilakukan beberapa kali salah, tapi ternyata dengan kegigihan mereka, karena mereka berpikir mereka bisa melakukan itu, ternyata mereka meskipun dengan adanya revisi-revisi, ternyata mereka bisa melakukannya. Nah, poin pentingnya adalah ternyata dalam memberikan instruksi itu ada yang namanya algoritma, langkah-langkah jelas. Nah, ini yang kemudian nanti kita sebagai manusia memberikan algoritma itu, memberikan petunjuk-petunjuk itu sehingga komputer nanti sebagai kita kan sebagai programmernya, komputer nanti atau siswa kita bisa melakukan atau bisa mengikuti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Saya mohon izin stop share untuk videonya. Saya kembali ke bahan saya. Mohon izin sebentar. Saya share kembali ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Terkait dengan computational thinking, kalau dulu ya, kalau pada saat mungkin kita sekolah dulu, basic skill yang perlu dikuasai oleh siswa adalah kalau mereka udah bisa membaca, sudah bisa menulis, dan sudah bisa mengerjakan soal-soal yang terkait dengan numerasi atau aritmetika, maka mereka biasanya sudah bisa dianggap pintar, bisa dianggap anak-anak yang cerdas. Tapi ternyata belakangan ini berbeda Bapak Ibu. Di abad 21 ini ternyata kita tidak hanya butuh kemampuan membaca, menulis, dan numerasi atau aritmetika, tapi ternyata kita butuh 4 kompetensi yang paling penting. Dan saya yakin 4 kompetensi ini, empat skills ini Bapak Ibu sudah pernah tuangkan dalam modul ajar atau perangkat ajarnya. Apa skill-skills itu? Yang pertama adalah kolaborasi, ya. Bagaimana kita sebagai guru bisa mengajak sebanyak mungkin orang untuk bisa berkolaborasi dengan kita, untuk bekerja sama dengan kita. Kalau kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, di dalamnya ada kolaborasi. Bagaimana kolaborasi ini kemudian bisa bisa membuat kita melihat
beberapa peluang-peluang, melihat beberapa kelebihan-kelebihan dari orang-orang di sekitar kita. Karena saya sangat yakin Bapak Ibu, setiap orang meskipun punya kelebihan, mereka punya pasti kekuatan-kekuatan sendiri-sendiri. Dan ketika itu dihimpun, ketika itu bisa dimanfaatkan, maka yakin saja itu akan punya andil atau mungkin punya pengaruh dalam memecahkan masalah kita. Makanya kemudian belakangan ini ya, banyak guru yang kemudian ketika dalam pembelajaran melakukan pembelajaran berkelompok, cooperative learning ya. Karena harapannya di dalam kooperatif itu banyak sekali karakter-karakter yang bisa diasah, bagaimana mereka bisa mandiri, bagaimana bisa mereka legowo untuk mendengarkan yang lain, bagaimana kemudian yang pintar tidak merasa lebih pintar daripada yang mungkin kemampuannya kurang. Jadi di kolaborasi ini mereka sangat sangat diasah kemampuannya untuk bisa open mind, karena sama dengan filosofinya, kalau misalnya kita menggenggam sesuatu, kita punya pilihan tetap menggenggam atau membuka. Ketika kita menggenggam sesuatu atau sesuatu yang kita punyai, maka yakin saja batasan yang kita punya adalah hanya yang kita bisa genggam. Tapi kalau misalnya kita membuka tangan kita, maka kita punya banyak sekali punya banyak sekali peluang untuk menyerap lebih banyak informasi, lebih banyak menyerap positif-positif ketimbang kita menutup tangan kita. Jadi perlu untuk berkolaborasi. Kemudian berikutnya komunikasi. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika seorang sales tidak punya kemampuan komunikasi yang baik. Apakah apakah Bapak Ibu akan tertarik untuk membeli barang tersebut? Saya yakin tidak, Bapak Ibu. Kemampuan komunikasi dewasa ini sangat penting, apalagi kita sebagai guru. Bagaimana kemudian kita menjadi figur yang bisa disenangi oleh murid, bagaimana kemudian kita bisa menjadi seseorang yang informasinya bisa bagus ketika komunikasi kita tidak baik, Bapak Ibu. Nah, tentunya pasti komunikasi ini butuh banyak pelatihan. Salah satunya adalah kenapa saya mengambil tawaran dari komunitas ini dari Bu Eti adalah ini adalah upaya saya untuk belajar lagi berkomunikasi dengan baik, belajar lagi untuk mengembangkan diri, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya creativity. Di creativity ini tentunya kita sangat dituntut untuk tidak eh, untuk menyelesaikan sesuatu itu bukan menjadi hal-hal yang rutin. Kita dituntut untuk lebih banyak eh, out of the box, ya, out of the box, memikirkan cara-cara baru, kemudian mencoba hal-hal baru yang mungkin orang belum pernah lakukan. Ataupun misalnya ada hal yang sudah ada, kita coba untuk kembangkan, kita coba untuk mencoba untuk melihat apa yang bisa kita adaptasi, apa yang kemudian kita bisa lakukan berikutnya untuk perbaikan. Kemudian adalah critical thinking. Nah, critical thinking jadi poin paling penting adalah karena dengan kita bisa berpikir kritis, tentunya kita jadi punya cara untuk menganalisis apa sebenarnya yang menjadi problem kita, apa kemudian yang kita butuhkan, dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, kemudian skills 4C ini tentunya perlu kita sebagai pendidik formulasikan dalam pembelajaran agar pelan-pelan skill-skill tersebut bisa dilatih kepada siswa. Karena ke depan Bapak Ibu, skill ini menjadi kalau bisa dibilang menjadi top skill menurut saya. Karena akan sangat banyak orang. Kalau sekarang semua orang sudah bisa baca, semua orang sudah bisa nulis. Tapi tidak semua orang punya skill-skill ini, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Nah, solusinya adalah dengan adanya tadi beberapa persoalan-persoalan di VUCA World, solusinya adalah salah satu solusi yang kita bisa tawarkan adalah computational thinking. Nah, sebelum saya bertanya lebih jauh, melihat judulnya computational thinking, apakah Bapak Ibu punya pengalaman sebelumnya atau mungkin sudah ada yang tahu nih apa kira-kira yang terbayang di pikiran Bapak Ibu mendengarkan dua kata ini, computational thinking? Saya boleh minta respon Bapak Ibu melalui kolom chat. Computational thinking menurut Bapak Ibu tuh yuk kira-kira seperti apa? Boleh silakan Bapak Ibu.
Kalau saya, Pak, Boleh, silakan. mendengar dua kata ini Mm-mm. berarti kita mau memecahkan masalah, membantu memecahkan masalah yang kompleks. Yes. Tetapi dia bisa jadi masalah ini menggunakan pemikiran logis dan kreatif. Mungkin itu. Baik, baik. Terima kasih ya Ibu Eka dan mungkin teman-teman yang lain mungkin serupa ya bahwa computational thinking ini tentunya pasti kita diajak untuk berpikir secara logis, matematis ya, dalam upaya untuk memikirkan atau mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Baik itu permasalahan yang sederhana maupun permasalahan-permasalahan yang rumit sekalipun. Dan tentunya pasti harapan kita adalah masalah itu tidak hanya sekedar selesai, tapi tentunya masalah ini bisa lebih efektif, Bapak Ibu. Contoh misalnya, ketika Bapak Ibu ingin memotong apa, misalnya ingin memotong kuku, ya Bapak Ibu ya, pilihannya banyak. Boleh memotong kuku dengan pisau, boleh memotong kuku dengan gergaji, boleh memotong kuku dengan mesin, boleh memotong kuku dengan mesin apa pemotong kuku. Nah, pilihan-pilihan itu kemudian bisa menjadi solusi, tapi belum tentu efektif, Bapak Ibu. Nah, dengan kita belajar tentang computational thinking, tentunya kita jadi lebih aware ya, lebih punya semacam pemikiran bahwa oh ternyata ini bisa menjadi langkah efektif yang saya bisa lakukan. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, seperti apa sih sebenarnya cara berpikir computational thinking itu? Ya, eh, manusia mendesain cara berpikir untuk menyelesaikan masalah, tentunya kita akan meminta ke komputer ya, meminta komputer untuk kita bisa eh, komputer ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita. Misalnya, saya ingin dari data yang banyak itu, misalnya saya punya 1.000 data. Saya punya 1.000 data. Tentunya kalau secara manual, ini akan sangat menguras energi, tenaga, waktu, ya. Tapi dengan bantuan komputer, tentunya pasti akan, ini akan lebih mudah buat kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, seperti apa cara kita berkomunikasi dengan komputer ini? Tentunya tadi permasalahan-permasalahan yang kita temui, apa ya, permasalahan-permasalahan yang mungkin secara nalar kita itu agak susah untuk diselesaikan, mungkin butuh waktu banyak, kita akan bertanya kepada komputer. Tapi caranya bagaimana Bapak Ibu? Tentunya kita nggak bisa bilang, saya pengen mencari ini, nggak bisa dengan bicara langsung. Karena komputer ini dibuat tidak memahami bahasa seperti itu. Nah, tetapi kita butuh yang namanya program, ya. Kita butuh yang namanya eh, sebuah algoritma yang tentunya akan membantu kita menuliskan langkah-langkah sehingga langkah-langkah itu bisa dipahami oleh komputer. Bahasa-bahasanya komputer. Kalau kalau tidak salah ya, saya juga eh, ini disclaimer saja Bapak Ibu, kalau di bahasa komputer kan dulu kan ada biner ya, 0101. Dan itu yang kemudian berkembang akhirnya sampai dengan sekarang. Jadi untuk berkomunikasi dengan komputer tentunya kita sebagai manusia perlu untuk membuat sebuah program-program atau bahasa-bahasa komputasi, Bapak Ibu. Nah, computational thinking ini eh, belakangan dipopulerkan oleh Wing ya, Janet Wing. Beliau mengatakan bahwa computational thinking adalah proses untuk memformulasikan sebuah masalah dan menemukan solusi yang dapat dipahami secara efektif oleh komputer manusia atau mesin. Jadi computational thinking ini tentunya pasti bagaimana kita membuat formula dulu, membuat aturan-aturan. Sehingga dengan aturan-aturan yang kita berikan tadi, kita akan jadi dekat kepada solusi kita. Mungkin tidak langsung Bapak Ibu. Mungkin kita tidak langsung bisa menemukan solusi yang kita pikirkan, tergantung dari kompleks tidaknya masalah kita. Mungkin perlu ada revisi, mungkin ada perlu tambahan-tambahan aturan-aturan yang lain, mungkin ada teori-teori lain yang pasti semakin kita membuka diri untuk memperbaiki itu, pasti kita akan lebih dekat dengan solusi yang kita inginkan. Kemudian
Berikutnya, computational thinking juga bisa diartikan sebagai proses untuk memecahkan masalah, di mana di dalamnya ada proses merumuskan masalah, kemudian bagaimana memproses data itu secara logis, kemudian ada namanya representasi, ada interpretasi, di mana di dalamnya itu ada langkah-langkah yang algoritmik tadi, ada langkah-langkah yang tentunya bisa dipahami, Bapak Ibu, sehingga itu bisa menemukan solusinya. Nah, Janet Wing tadi ini ya dia juga pernah mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Computational thinking adalah kemampuan dasar untuk setiap orang, bukan hanya untuk ilmuwan komputer. Jadi saking pentingnya Siti ini tidak hanya untuk orang matematika, orang-orang yang di pemrograman, orang-orang bahasa pun membutuhkan computational thinking ini. Orang apapun, seni, olahraga, eh, yang membutuhkan kan solusi, membutuhkan solusi-solusi. Tentunya pasti seperti yang saya bahasakan tadi bahwa membaca, menulis aritmetika, tapi juga perlu untuk menambahkan kemampuan untuk berpikir komputasi, Bapak Ibu. Nah, ini sejalan yang disampaikan oleh Dr. Ingriani Lim. Beliau adalah dosen Purnabakti yang concern ke computational thinking ini. Ya, beliau mengatakan bahwa itu tadi bahwa computational thinking akan menjadi kemampuan dasar. Jadi kenapa kemudian ini kemampuan dasar? Karena itu tadi banyak sekali hal-hal yang menuntut kita untuk bisa lebih cepat. Jadi kemampuan dasar ini, karena kemampuan dasar tentunya perlu untuk kita bekali kepada anak-anak kita. Nah, sebagai informasi juga, Ibu Dr. Ingriani Lim ini, beliau adalah dia konsen dia mendirikan sebuah lembaga yang namanya Bebras Indonesia, di mana di dalamnya di situ ada banyak sekali latihan-latihan soal, ya, yang kemudian kalau tidak salah setiap tahun diujikan. Terakhir kalau tidak salah itu 2020, setelah pandemi ini saya belum mengikuti lagi perkembangannya. Di dalam situ ada banyak sekali soal-soal yang kemudian melatih computational thinking anak, melatih kemampuan berpikir anak, dan tentunya soal-soal tersebut boleh dan sangat bisa dikerjakan oleh semua anak, Bapak Ibu, karena di dalamnya pasti ada proses berpikir, proses menganalisis, proses untuk membuat langkah-langkah algoritma, dan tentunya ini bisa menjadi salah satu tawaran kepada kita sebagai pendidik untuk coba deh kita ujikan, berikan contoh-contohnya nanti kepada anak-anak kita. Nah, terkait dengan kurikulum dari kementerian pernah menyampaikan bahwa pembelajaran informatika pada jenjang SD sampai SMA itu menekankan pada fondasi berpikir komputasional. Itu yang kemudian menjadi alasan kenapa dulu pada saat kurikulum 13 TIK itu tidak ada. Tapi ternyata pada saat ini sudah mulai sepertinya karena dianggap sangat penting, makanya sepertinya kemampuan di teknologi informatika itu jadi kembali untuk dipelajari bagi anak-anak kita. Nah, terkait dengan computational thinking ini ada 4 kunci penting, Bapak Ibu, terkait dengan computational thinking ini. Yang pertama adalah decomposition. Decomposition itu adalah kemampuan kita untuk melihat masalah yang kompleks, kemudian kita akan berupaya untuk memecah masalah-masalah yang berat itu menjadi masalah-masalah yang lebih sederhana, sehingga kalau masalah yang berat itu atau masalah yang kita hadapi itu sudah dipecah-pecah, maka akan sangat mudah bagi kita untuk fokus kepada pemecahan masalah-masalah kecil. Jadi harapannya adalah dengan terselesaikannya masalah-masalah kecil itu akan bisa merujuk kepada masalah yang besar. Kemudian kedua adalah pattern recognition. Jadi pattern itu bagaimana kita melihat atau melek dengan pola-pola. Jadi ada tren-tren tertentu yang bisa kita amati dan kemudian itu bisa kita
coba untuk generalisasi dan kemudian kita akan bisa uh, lebih lebih paham, oh ternyata masalah ini kalau dia ternyata punya pola-pola tertentu dan ketika dia punya pola maka di matematika atau mungkin di mata pelajaran lain itu bisa menjadi mudah untuk kita uh, lakukan. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah uh, maaf Bapak Ibu. Ya, yang ketiga adalah fokus ke abstraksi, ya, fokus pada detail yang penting. Kalau kita berbicara tentang abstraksi, eh, seperti pada saat kita dulu S1, S2, tesis kita atau mungkin skripsi kita, kalau kita pengen tahu gambaran umumnya, kalau misalkan ada orang yang tertarik dengan tulisan kita, maka untuk melihat, untuk memotret apa yang menjadi isi dari tulisan kita, maka maka pembaca boleh membaca abstraknya. Dengan abstrak itu bisa menggambarkan, kemudian bisa menggambarkan keseluruhan dari isi. Jadi kita bisa lebih fokus kepada hal-hal penting yang akan dibahas. Jadi boleh mengabaikan hal-hal yang tidak terlalu relevan dengan yang kita butuhkan. Kemudian yang terakhir adalah algoritmik. Seperti yang sudah kita tonton tadi, ternyata kita butuh langkah-langkah atau aturan-aturan yang sistematik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena dengan ada aturan sistematik, tentunya akan menjadi rules bagi kita, akan menjadi rambu-rambu buat kita, supaya kita tidak salah arah, Pak Ibu. Nah, saya kira seperti itu terkait dengan computational thinking. Berikutnya, saya ingin bertanya ke Bu Ika. Bu Ika, waktu saya untuk menjelaskan masih banyak, Bu Ika? Kira-kira berapa menit lagi? Masih Masih panjang, Pak. ada, Pak, kurang Masih lebih 30 menit. Masih Oke, banyak. boleh. Baik. Saya takutnya saking fokus ke sini jadi lupa menjelaskan yang lain. Oke, baik. Nah, kenapa penting? Kenapa kemudian computational thinking itu penting dalam pengetahuan numerasi? Ya, perlu kita pahami bahwa numerasi adalah sebuah kemampuan bagi kita, ya, kemampuan yang perlu diajarkan kepada siswa untuk berpikir bagaimana menggunakan matematika dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Contohnya bagaimana membaca grafik atau menghitung persentase. Itu kalau numerasi ini kayaknya Bu Ete deh yang paling paling ini, karena beliau adalah menurut saya expert di numerasi. Kemudian yang kedua, jadi di numerasi ini kenapa perlu kita berikan penguatan numerasi, karena tentunya akan melatih analitis siswa. Bagaimana siswa mengidentifikasi pola, bagaimana memecah masalah, bagaimana merumuskan sebuah solusi. Dan yang paling penting adalah konsep pemahaman matematisnya akan lebih mendalam. Sama yang ditawarkan oleh Pak Menteri kita yang baru, sepertinya kurikulum kita dari Merdeka akan hijrah ke deep learning, berpikir secara mendalam, pembelajaran yang mendalam, di mana di dalamnya ada meaningful, kemudian ada joyful, kemudian di dalamnya juga akan ada, saya lupa satu itu, meaningful, joyful, sama apalagi satu ya. Mindful. Mind. Mindful, betul, mindful. Itu pembelajaran yang kemudian sampai kepada siswa, mereka bisa rasakan, kemudian mereka bisa pahami, dan tentunya pasti harapannya bisa bermakna. Kemudian terkait bagaimana kemudian keterkaitan numerasi dengan pembelajaran STEM. Untuk sesi ini saya tidak akan membahas STEM lebih jauh karena di 2 pekan lalu teman-teman kita ada 2 narasumber yang kemudian membahas STEM lebih banyak. Tapi perlu saya mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa di STEM itu tentunya adalah sebuah pendekatan, ya, pendekatan di mana di dalamnya ada sains, teknologi, engineering, dan matematik. Bagaimana kemudian keempat elemen ini bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi sains, kalau sains dia akan mengajarkan bagaimana siswa mengumpulkan atau menginterpretasi. Kemudian kalau teknologi, bagaimana kita menggunakan tools, ya, atau alat-alat digital atau aplikasi yang membantu kita untuk bisa memvisualisasi data numerik, bisa membantu kita untuk membuat siswa kita bisa jadi lebih senang atau tertarik. Engineering adalah bagaimana kita merencanakan sesuatu, mengajarkan untuk menganalisis sehingga ada
nantinya akan ada produk yang mungkin bisa bernilai ekonomis, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah matematika memberikan dasar numerasi, pola, dan analisis. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk ke salah satu contohnya. Ini em, menurut Bapak Ibu nih, kira-kira apa yang kita bisa lakukan ya untuk menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat dari 1 sampai 200? Tapi dengan asumsi Bapak Ibu atau mungkin anak-anak kita belum paham tentang rumus deret aritmatika. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin open mic untuk bisa memberikan pendapatnya. Apalagi mungkin saya lihat di sini banyak guru matematika nih. Ada teman saya juga dari SMP 7, ada Pak Suarmi, atau mungkin teman-teman yang lain yang punya pengalaman mengajarkan ini Bapak Ibu. Apakah ada? Dengan pola, Pak. Ya, betul, dengan pola. Nah, ya, oke, baik. Polanya seperti apa nih teman-teman? Kita bisa lihat ya. Ternyata kalau kita lihat, kita bisa saya next ya. Nah, ternyata kalau kita lihat dikaitkan dengan 4 key dari uh, itu tadi dari computational thinking, itu bagaimana kemudian kita pecah masalah-masalahnya. Ternyata ternyata itu 200 apa jumlah dari 1 sampai 200 itu kita bisa pecah. Ujungnya kita ambil. 1 dijumlahkan dengan 200, kemudian 2 dijumlahkan dengan 199, 3 dengan 198, akhirnya menjadi banyak sekali pola. Dan ternyata pola yang terbentuk itu akan ada 100 pola. Kemudian kita masuk ke pattern. Di sini ternyata ada pola-pola tertentu. Polanya berulang sampai 200 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ada 2 angka yang diambil. Jadi akan ada 200 per 2 pasang. Jadi akan ada 100 pasang. Kemudian masuk ke abstraksi. Nanti di situ akan dikaitkan ternyata 1 ditambah 200 itu dikali dengan banyaknya tadi. Banyaknya pola tadi. Ternyata ada 100. Makanya di sini ada 1 ditambah 200 dikali 200 per 2. Nah, dan terakhir adalah ternyata polanya adalah dia sudah bisa mengalgoritmakan dan ternyata jumlah dari 1 tambah 2 sampai 200 adalah itu adalah 200 kali 100 yaitu 220 20.100. Nah, ini kita bisa berikan apa ya? Berikan kepada siswa kita. Kita akan melihat apakah siswa kita bisa melihat kemampuan melihat kemungkinan-kemungkinan yang selama ini bisa mereka kembangkan. Nah, berikutnya ini ada contoh lagi Bapak Ibu. Ini ada sebuah contoh soal yang saya adaptasi dari Bebras Indonesia. Soal ini adalah soal penggalang tahun 2020. Sebuah robot, saya bacakan Bapak Ibu ya. Sebuah robot pengecat papan memiliki 4 kaleng cat yang berwarna merah, hijau, kuning, dan biru. Ia akan mengecat pagar bebras ya yang dibuat dari deretan papan dan akan mewarnai setiap papan dengan satu warna dengan urutan. Jadi urutannya adalah merah, hijau, kuning, biru. Jika robot telah selesai dengan warna terakhir, maka ia akan kembali memakai warna yang pertama. Jika salah satu kalengnya habis, maka robot akan mengecat dengan warna yang tersisa. Begitu seterusnya hingga semua kaleng cat kosong atau tersisa cat di satu kaleng karena papan berikutnya tidak boleh sama. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan nih. Berapa papan yang kira-kira dapat dicat oleh robot sehingga sampai ia berhenti dari 17 papan yang ada? Ada tanggapan Bapak Ibu? Boleh ya sambil kita sama-sama kalkulasi. Boleh cakar-cakar, teman. Ya, jadi perlu dilihat bahwa ada 4 ya. Pada awalnya robot dilengkapi dengan 4 kaleng. Jadi ada 4 kaleng cat warna merah,
kemudian ada 4 kaleng ya. 4 kaleng, warna merah cukup untuk 5 papan, hijau untuk cukup 3 papan, kuning cukup untuk 7 papan, biru cukup untuk 2 papan. Nah, kira-kira gimana nih Bapak Ibu? Atau trial and error deh Bapak Ibu. Kira-kira berapa jawabannya? Kasih dikalkulasi ya, Bapak Ibu ya. Iya, ya kalkulasi. Oke, baik. Sambil membantu Bapak Ibu berkalkulasi, saya next saja Bapak Ibu ya. Maaf. Ya. Nah, ternyata pada awalnya robot ini dilengkapi dengan 4 kaleng. Merah untuk 5 papan, hijau untuk 3 papan, kuning untuk 7 papan, biru cukup untuk 2 papan. Jadi yang pertama akan dicat merah, hijau, kuning, biru. Berikutnya akan dicat lagi. Merah, hijau, kuning, biru. Ternyata pada papan yang ke-8 birunya udah habis Bapak Ibu. Karena hanya cukup untuk 2 papan. Kemudian dia cat lagi. Merah, hijau. Nah, pada saat di hijau di sini, karena sudah ada 3 papan, berarti hijaunya udah habis. Kemudian berikutnya lanjut lagi. Setelah hijau, apalagi? Kuning. Ya, kuning. Kemudian setelah kuning, dia kembali ke merah. Karena hijau dan biru sudah selesai, maka pilihannya adalah merah, kuning, merah, kuning. Sampai di sini, kuningnya udah selesai, udah habis. Maaf, merahnya sudah habis. Tersisa tersisa papan kuning. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 17 tadi tercat semua? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ada 2 papan yang tersisa. Tidak bisa dicat. Karena tidak boleh ada warna yang lain. Maksudnya tidak boleh ada 2 warna yang berurutan. Karena sudah disampaikan di awal. Kalau mungkin anak-anak tidak menganalisis masalah ini, maka mungkin dia akan langsung menjumlahkan saja 5 tambah 8 tambah 3 tambah 7 tambah 2. Mungkin dia akan langsung dapat menjawab, oh ya, papannya jumlahnya adalah 17. Tapi ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Ini salah satu contoh bahwa sangat perlu bagi kita untuk memahami masalahnya dulu. Apa yang diinginkan oleh soalnya. Itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini satu contoh lagi Bapak Ibu. Ini adalah satu soal. Bayangkan ketika Bapak Ibu berada di pantai, ada truk penjual kebab. Jika Daniel dan Bao memilih rute yang berbeda, menurut Bapak Ibu nih, siapa yang kira-kira akan lebih sampai? Apakah Daniel? Jadi ini adalah Daniel, dia akan lewat di sini, sama lewat sini. Ini adalah truknya. Kemudian Bao akan berjalan lewat pasir sampai di sini. Kira-kira menurut Bapak Ibu dikaitkan dengan konsep yang Bapak Ibu sudah pahami, kira-kira siapa yang akan sampai dulu? Siapa Bapak Ibu? Ya, ternyata kalau kita lihat sepintas, kalau kita kaitkan dengan teorema Pitagoras, maka kita akan berpikir, oh pasti si Bao, Bapak Ibu, sampai. Nah, kita lihat dulu nih. Karena kalau misalnya dari Daniel ke papan itu adalah A, kemudian papan ke truk itu B, maka si Bao adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat, pasti lebih cepat. Tapi ternyata ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ternyata kalau lewat pasir itu gimana nih Bapak Ibu? Kalau lewat papan sama pasir, apakah kecepatannya akan sama? Tidak. Ya, tentunya tidak Bapak Ibu. Mungkin kalau dengan pasir karena ada gaya yang bekerja, ada gesekan, pasti juga akan lebih lama. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya ternyata berjalan di papan rata-ratanya 7 menit, sementara pada saat berjalan di pasar 3 menit. Kira-kira siapa yang lebih dulu sampai? Tentunya untuk memecahkan masalah ini perlu ada kalkulasi-kalkulasi. Ini dikaitkan, kalau berbicara kecepatan, ini dikaitkan dengan sains. Mungkin kalau matematika, tanpa mengabaikan adanya gaya, tanpa mengabaikan ada ini, pasti kita akan berpikir, oh ya, si Bao pasti akan lebih cepat. Dia akan sampai dengan jarak 50 akar 5. Karena sisi miringnya Bapak Ibu.
tapi ternyata ada kecepatan yang berbeda. Nah, kemudian itu akan menarik lagi, pembahasannya akan lebih banyak menarik ketika Bapak Ibu bisa mengeksplorasi. Ternyata apakah perjalanan yang dilakukan oleh Bao atau Daniel ini yang paling cepat? Apakah ada rute yang lain? Nah, rutenya bagaimana seandainya kalau misalnya Daniel atau Bao itu berjalan ke pertengahan di antara 100 itu? Apakah bisa lebih cepat atau seperti apa? Ini tentunya butuh untuk berpikir lebih dalam, berpikir karena kita akan memikirkan kemungkinan-kemungkinan. Nah, dengan bantuan komputasi, ya, bantuan komputasi, kemarin kami waktu pelatihan STEM yang digawangi oleh Siamio Kiteps in Mathematics dan BBGP Sulsel, kami mendapatkan ternyata kami kami dibantu oleh instruktur waktu itu dengan bantuan Excel untuk kemudian menemukan, dan ternyata seperti ini Bapak Ibu. Ternyata jarak terkecil yang kita bisa tempuh dari jarak itu adalah jarak 76 meter dari papannya. Itu akan menjadi waktu yang paling cepat. Untuk komputasinya seperti apa, kenapa kemudian ini bisa didapatkan, tentunya pasti ini butuh untuk dijelaskan lebih lanjut Bapak Ibu. Tapi saya kira karena waktunya terbatas, pasti untuk di forum ini mungkin saya tidak bisa jelaskan secara detail. Tapi nanti kalau misalnya ada kesempatan, nanti kita akan share lagi Bapak Ibu. Itu gambarannya. Kemudian ini juga kita bisa cobakan ke anak-anak kita. Sederhana, beberapa langkah kita bisa minta mereka untuk melakukan permainan yang tentunya ini berkaitan dengan algoritma. Nah, ini juga bisa kita cobakan di dalam kelas. Kalau yang lagi happening sekarang itu ada coding Bapak Ibu. Bagaimana kita melakukan permainan-permainan di kelas. Misalnya saya ingin memerintahkan kepada komputer untuk membuat sebuah persegi dengan menggunakan perintah maju, mundur, kiri, kanan, belok. Nah, ini dan Bapak Ibu bisa nanti mencobanya di kelas, dan ini terbukti anak-anak itu antusias. Mereka semangat dalam melakukan itu. Kemudian ini juga Bapak Ibu beberapa hal-hal yang kita bisa mencoba untuk melakukan permainan, bagaimana kita mengumpulkan sampah-sampah plastik yang akan mencemari lautan. Ini kita bisa jadikan permainan di kelas. Nanti akan ada robot yang membantu untuk itu, dan kemudian bisa terselesaikan. Saya kira seperti itu Bapak Ibu pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya saya sangat yakin Bapak Ibu akan mungkin ada hal-hal yang mungkin konfirmasi, atau mungkin ada hal yang perlu diperjelas, mungkin kita sama-sama. Tapi disclaimer Bapak Ibu ya, meskipun saya pemateri malam ini, itu tidak menjamin bahwa semua pertanyaan Bapak Ibu itu bisa kita selesaikan sama-sama. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang tidak terselesaikan, itu akan menjadi PR kita bersama untuk kita selesaikan bersama. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Eka selaku moderator. Silakan Ibu Eka. Terima kasih Pak. Materi yang sangat menarik. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Saya akan memberikan kesempatan kepada 3 penanya dulu. Silahkan raise hand jika ada yang ingin ditanyakan, atau bisa menulis di kolom chat. Oh iya, ada dari Pak Andi Hidayat. Silahkan Pak. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Amin. Ya, malam Pak Hidayat. Kita malam hari ini. Sangat menarik Pak materi yang dibawakan pada malam hari ini. Jadi tadi dari beberapa pemaparan Bapak,
tentang computational thinking itu sangat bagus apabila siswa kita, anak-anak kita bisa melakukan hal yang serupa. Maksud saya sistematis dalam melakukan pengerjaannya, sistematis dari A, B, C, D hingga selesai. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah bagaimana kiat-kiat kita supaya anak-anak itu mampu atau memiliki motivasi untuk bisa berpikir seperti itu, Pak. Itu saja. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Oke, kita tampung dulu ya Pak pertanyaannya Ya, karena kebetulan ada dua lagi menangkat tangan. oke. Saya persilakan kepada Ibu Sulhijjah Kamli. Ya, Terima Halo. kasih. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Amin Ya, bersama kita kemarin di pelatihan STEM dengan ya. kelompok 2. Oh, oke. Bu Sulhijjah. Ya, Di sini saya mau pertanyakan kembali tentang VUCA War oke. yang Bapak sampaikan tadi bahwa VUCA War ini adalah volatile, uncertain, Oke. kompleks, dan ambiguous. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, mungkin saya ganjal dari VUCA War ini adalah tentang ambiguitas terhadap siswa. Karena di sini saya lihat ada sebagian siswa dikatakan ambiguous terhadap dalam pembelajaran, yaitu termasuk tantangan nyata bagi yang dihadapi oleh siswa di era VUCA ini, Pak. Kemudian saya tidak terlalu banyak pertanyakan, yaitu strategi apa yang bisa kita lakukan seorang guru untuk membantu mengatasi ambiguitas yang dihadapi siswa tersebut. Mungkin itu, Pak. Makasih. Terima kasih. Makasih Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Pertanyaan ketiga, saya berikan kesempatan kepada Ibu Indawati. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Bu Eka, Pak Amin, Waalaikumsalam. ya Ibu Bu Eti. silakan. Saya ingin bertanya kepada Pak Amin, apakah bisa komputasi dan numerasi ini kita terapkan pada mata pelajaran sejarah? Karena dia kan di sini kita tahu sejarah itu kan kita berhubungan dengan hafalan. Nah, apakah bisa juga numerasi kita terapkan di sana? Kalau bisa, bagaimana caranya? Kalau untuk hitungan matematik, misalnya fisika, kimia kan itu sudah jelas bisa. Tapi kalau misalnya untuk mata pelajaran yang bersifat hafalan, bisa enggak ini kita terapkan? Ya demikian Pak Amin, makasih Baik. Pak Amin. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja berikan kesempatan kepada narasumber untuk memberikan jawaban. Ada 3 tadi dari Pak Andi Hidayat, Ibu Sulhijjah Kamli, dan Ibu Idawati. Kepada narasumber, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak. Khusus buat teman-teman yang merespon kegiatan kita, ada tadi Pak Andi, kemudian ada Ibu siapa Bu Eka tadi? Ibu Sulhijjah Ibu Kamli, Pak. Sulhijjah dan Ibu Indawati. Oke, Bu Sulhijjah. Oke. Baik, saya mulai dari pertanyaan pertama dari Pak Hidayat. Apa yang kemudian kita bisa lakukan untuk menerapkan berpikir computational thinking pada anak-anak kita? Karena seperti saya sampaikan tadi, kenapa ini sangat penting buat anak kita. Salah satu hal sederhana yang kita bisa lakukan adalah mencoba dengan hal-hal yang sederhana yang kita bisa lakukan kepada mereka. Contohnya misalnya begini Bapak Ibu, kita boleh bertanya kepada mereka tentang, kalau di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ada yang namanya teks prosedural ya. Kita bisa menyampaikan kepada mereka apa yang akan kalian lakukan ketika saya sebagai guru ingin ingin menyajikan sebuah Indomie goreng dengan telur mata sapi. Nah,
Dengan contoh-contoh sederhana ini kita akan semua siswa berpikir, oh itu gampang Pak, itu gampang kita bisa lakukan karena mereka mungkin pernah punya pengalaman di rumah melakukan itu. Tapi tunggu dulu, ternyata untuk membuat sebuah mie goreng dan telur mata sapi di atasnya, kalau tidak memenuhi algoritma yang tepat, bisa saja saya sebagai tanda kutip robotnya mungkin akan salah memformulasikan. Jadi mereka bisa eh, menuliskan langkah-langkah yang real yang pernah mereka lakukan. Mereka akan, dan tentunya pasti akan sangat mudah bagi anak-anak lain untuk menanggapi hal tersebut. Dan akan terlihat bahwa ternyata untuk membuat sebuah mie goreng dan telur mata sapi yang baik adalah tentunya langkah-langkahnya seperti ini. Dan bisa saja Bapak Ibu, bisa saja untuk anak-anak yang satu dengan lain, saya yakin tidak akan persis sama caranya. Mereka akan sangat beragam bagaimana memberikan instruksi, sama dengan video tadi. Sebenarnya mereka gampang membuat itu, tapi untuk mengomunikasikan keinginan mereka, itu tentunya perlu memenuhi aturan-aturan tertentu. Kemudian yang kita bisa lakukan berikutnya adalah tentunya memberikan soal-soal tantangan seperti tadi, ya, seperti tadi soal tentang papan bebras, memberikan soal-soal yang tentunya soal-soal yang bukan soal-soal rutin. Kalau misalnya kita biasa memberikan soal seperti ini ke siswa kita, 2 ditambah 3 sama dengan 5, maka kita bisa membuat soal yang akan melatih kemampuan mereka memformulasi. Kita bisa buat soalnya menjadi soal-soal yang open-ended. Kita bisa meminta mereka untuk silakan buat penjumlahan yang hasilnya, atau silakan buat sebuah formula yang menghasilkan angka 5. Jadi anak-anak punya banyak peluang, punya kesempatan untuk memberikan contoh. Misalnya kalau 5 tadi 2 tambah 3, maka mungkin akan ada yang menjawab 1 tambah 4. Mungkin lebih tinggi lagi akan ada yang menjawab -6 tambah 11 misalnya. Mungkin akan ada lagi mengaitkan dengan perkalian 10 dikali 2 dibagi 4. Mungkin begitu Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita sebagai guru mengajarkan compositional thinking ini adalah memberikan semacam rangsangan, tanda kutip rangsangan kepada mereka agar mereka jadi mencoba untuk berpikir hal-hal sederhana yang mereka sudah lakukan hari-hari, tapi itu ternyata bisa menerapkan computational thinking. Tentunya pasti perlu apresiasi dari guru. Ketika misalnya anak ini setelah mereka berupaya, ya tentunya pasti ada umpan balik, tentunya pasti ada penguatan kepada mereka bahwa kalau misalnya masalah ini belum bisa diselesaikan, ya tentunya kan pasti butuh untuk berdiskusi, butuh untuk lebih bersabar, ya, karena kalau misalnya tidak sabar, yakin saja tidak akan selesai masalahnya, itu Bapak Ibu. Jadi selain compositional thinking tadi juga mengajarkan mereka kepada karakter-karakter lain, itu Bapak Ibu. Itu dari saya. Kemudian terkait dengan, saya tambahkan untuk mengenalkan mereka computational thinking, ya tentunya pasti mengajak mereka untuk menggunakan teknologi. Ada banyak sekali Bapak Ibu, ada banyak sekali di internet, ya, banyak sekali platform yang bisa kita gunakan, mungkin berupa permainan, berupa games yang akan menurut saya akan meningkatkan minat dan motivasi anak untuk bisa enjoy dengan pelajaran kita. Mungkin mereka akan lupa jam istirahat ketika kita kasih games ke mereka. Mungkin mereka bisa bermain peran, ya, seperti yang saya lakukan pernah di kelas saya. Saya meminta salah satu anak berdiri di tengah kelas, ada tegel. Kemudian saya minta satu orang, mata anak ini saya tutup, ya, mata anak saya tutup. Kemudian saya minta satu orang untuk mengarahkan dia ke koordinat tertentu dengan adanya
panduan-panduan atau adanya perintah-perintah yang benar, maka anak ini akan sampai dengan pada koordinat yang diinginkan. Nah, tidak hanya berhenti di situ Bapak Ibu. Ketika misalnya perjalanannya mulus, saya akan berikan tantangan. Misalnya saya akan menyimpan pot di salah satu koordinat di mana mereka harus melewati tantangan itu. Dan kemudian tentunya pasti mereka akan sangat apa ya, akan mungkin akan bersorak, akan teriak, dan tentunya pasti mereka akan semangat dan belajar. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, terkait dengan ambiguitas ya, yang view cover tadi, ini masalah ambiguitas ini sangat sering terjadi di dalam kelas kita. Bagaimana anak-anak kita ketika diberikan penjelasan di dalam kelas, mungkin anak-anak akan ada yang namanya miskonsepsi. Dan bisa saja miskonsepsi ini ketika itu dibiarkan, maka konsep yang kemudian kita tawarkan kepada mereka itu menjadi konsep yang salah ketika itu tidak segera diperbaiki. Nah, apa yang kemudian kita perlu lakukan? Ya, agar tidak ada ambiguitas, tentunya pasti kita harus mencoba untuk menggali atau memastikan atau mengkonfirmasi apakah informasi yang kita berikan itu sampai kepada mereka dengan baik. Kemudian selain itu, yang kita bisa lakukan adalah kita bisa kalau misalnya dalam pembelajaran kita bisa melakukan yang namanya asesmen autentik ya. Jadi kita bisa melakukan penilaian, tidak hanya melihat apa yang mereka kerjakan, tapi butuh untuk mengkonfirmasi. Misalnya ada anak tertentu mengerjakan PR nih, ternyata hasilnya benar. Tapi itu belum tentu, apa yang mereka tuliskan itu belum tentu mereka pahami Bapak Ibu. Jadi butuh ada yang namanya konfirmasi, butuh untuk menanyakan secara langsung. Apakah benar seperti ini? Gimana caranya? Bagaimana kalau seperti ini? Ketika anak itu sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana kita terkait dengan tugas yang diberikan, maka saya yakin ambiguitas itu mungkin akan pelan-pelan hilang dari anak-anak kita. Itu jadi perlu memang beberapa strategi yang lain. Kemudian berikutnya adalah kita bisa menggunakan media. Kalau misalnya anak-anak pada saat belajar tentang bangun datar. Ketika misalnya kita mengajarkan bangun datar dan kemudian tidak ada medianya, segi 4, mungkin mereka akan pikirannya kemana-mana nih. Apakah segi 4 yang dimaksud adalah persegi, apakah persegi panjang, apakah trapesium, apakah yang lain. Atau mungkin jangan-jangan mereka berpikir bahwa segi 4 yang dimaksud adalah kubus. Nah, makanya butuh agar tidak ada miskonsepsi, agar tidak ada ambiguitas tadi, maka menurut saya perlu ada penggunaan media-media. Kemudian saya ke pertanyaan ketiga terkait dengan computational thinking, apakah bisa diajarkan ke mata pelajaran lain? Kalau disampaikan tadi matematika sama IPA itu jelas karena di dalamnya ada numerasi, ada proses berpikir. Bapak Ibu, kalau contoh misalnya ya, sebelum saya ke sejarah, ini berdasarkan pengalaman saja Bapak Ibu. Kalau di bahasa Indonesia itu misalnya di sebuah paragraf biasanya kita diminta untuk mencoba untuk menganalisis teks. Kita biasanya diminta untuk mencari ide pokok. Apalagi belakangan ini kita ditawarkan untuk berliterasi. Jadi seandainya misalnya kita mengajarkan tadi tentang algoritma, tentang Siti, tentunya pasti anak-anak yang terbiasa berpikir kreatif, mereka akan memikir bagaimana caranya ya agar saya bisa menemukan ide pokok dari ini. Dengan berdasarkan pengalaman, mungkin mereka akan, oh iya biasanya ide pokok itu ada di awal, atau mungkin di tengah atau di akhir. Itu Bapak Ibu. Tentunya pasti untuk menemukan itu pasti ada langkah-langkah strategis. Terus di paragraf tadi kan perlu ada penyederhanaan, perlu mereka akan melihat beberapa kalimat-kalimat ternyata di dalamnya ada kalimat inti, ada kalimat pendukung, dan ketika itu dipecah-pecah, mungkin mereka akan melakukan itu. Kemudian
terkait dengan sejarah misalnya. Mohon mohon izin sebentar Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak, mohon izin. Saya lagi bawa materi Pak di webinar. Sebentar, saya telepon Pak. Ya, makasih. Ya, Assalamualaikum. Ya, mohon maaf teman-teman. Terkait dengan pelajaran sejarah. Sebenarnya sih Bapak Ibu saya lagi dari tadi mikir nih, kira-kira apa ya yang bisa dikaitkan dengan sejarah ini. Tapi bisa saya begini Bapak Ibu. Kalau di pelajaran IPS atau sejarah, mungkin kita bisa melihat kronologis sebuah kejadian. Kenapa bisa itu terjadi? Mungkin eh, kronologis bagaimana bagaimana Indonesia ini bisa merdeka. Tentunya pasti mengalami apa ada latar belakang, kemudian ada langkah-langkah sehingga benar-benar ini bisa dirumuskan kemerdekaan kita. Mungkin seperti itu teman-teman. Saya tidak terlalu bisa memberikan contoh yang banyak terkait dengan sejarah ini. Ini justru mungkin akan menjadi PR kita bersama. Suatu saat nanti ketika Bapak Ibu menemukan jawabannya itu bisa disampaikan ke kami. Saya kira seperti itu, Bu Eka, untuk sementara. Saya kembalikan. Oh iya Pak, Ya, terima kasih. Untuk yang sesi kedua, ya. ternyata Ibu Eti. Saya boleh menambahkan sedikit, Pak. Nah, Oh iya, benar. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu, Oke. Bu Eti. Silakan, Bu Eti. Ya. silahkan Ibu. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Berdasarkan hasil apa ya, eh, literasi saya terkait tentang computational thinking ini di dalam mata pelajaran apapun itu bisa, ya. Intinya yang di dalam CT ini kan ada dekomposisi, terus rekognisi pattern pola, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Ya. Jadi pernah saya membaca hasil penelitian oleh dosen-dosen Unipma itu bahwa mereka mengadakan penelitian tentang mengintegrasikan computational thinking ini ke dalam pelajaran sejarah. Penelitiannya dilakukan di SMA Negeri 5 Madiun, itu tentang materi masuknya Hindu-Buddha. Nah, masuknya Hindu-Buddha ini, sejarah ini kan sudah masa lampau, bukan kejadian yang sekarang. Otomatis untuk mencari itu kan anak-anak menggunakan alat bantu. Yang sekarang lagi apa ya hit itu kan ada ChatGPT, Ya. ada Gemini. Nah, terus kita apa namanya selain itu untuk membuat sejarah masuknya Hindu-Buddha itu kan kita mungkin pakai mind map ya. Mind Ya. map itu, nah itu dia mungkin bisa mereka membuatnya di Canva, tapi untuk melihat runtutannya itu, untuk dekomposisinya, polanya, itu kan mereka menggunakan ChatGPT atau Gemini. Nah, kita Ya. tidak memungkiri bahwa itu fenomena itu yang sekarang lagi ngehit orang-orang. Ya. Ada permasalahan sedikit langsung larinya ke ChatGPT atau Gemini. Buatkan ini. Nah, di situ kalau perintahnya nanti tidak jelas, kita juga tidak akan mendapatkan jawaban yang seperti yang kita inginkan. Jadi disitulah integrasinya computational thinking itu, Bu. Saya rasa seperti itu, Pak. Terima Baik. kasih. Baik, terima kasih Bu Eti. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Bu Eti, teman-teman semua bahwa ternyata dewasa ini computational thinking ini bisa diterapkan di berbagai disiplin ilmu. Karena di dalamnya memang di setiap ilmu itu punya karakteristik masalah masing-masing. Dan tentunya untuk memecahkan masalah tersebut pasti diperlukan beberapa langkah di dalam Siti tadi, 4 kunci tadi. Mungkin kita akan memecah-mecah dulu, kita akan melihat pola, kita akan abstraksi, dan kita akan menerapkan yang namanya algoritma. Nah, pertanyaan kemudian adalah, apakah ini cocok untuk semua umur? Nah, kalau menurut saya sih, apa ya, sepanjang anak itu udah bisa baca tulis, udah bisa diberikan instruksi, maka kita bisa menerapkan itu, Bapak Ibu. Eh, eh, Cara berpikir komputasi. Kita bisa mengajarkan ke anak kita tentang proses untuk membuat sesuatu, untuk membuat teh misalnya, atau mungkin bagaimana cara mereka mengikat sepatu. Itu
akan membuat mereka jadi punya aturan. Aturan-aturan tentunya pasti aturannya ini adalah aturan yang mereka sudah lakukan sebelumnya. Saya kira seperti itu, Bu Eka. Saya kembalikan kembali ke Bu Eka. Oke, terima kasih Pak. Mengingat kita masih ada waktu, mungkin saya buka lagi. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada di kolom chat, Pak Oh, iya. Fadli. oke. Oh ya. Ini Pak, ada dari Pak Fadli Akib Ya. ingin bertanya, untuk tahapan BK, apakah tahapan ini dimulai dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sampai algoritma? Semua harus dilalui. Kalau boleh, diberikan satu contoh dalam menerapkan keempat tahapan ini. Oke. Baik. Saya langsung jawab, Bu Eka, ya. Ya, Ya, silakan Pak. terima kasih pertanyaan dari Pak Fadli Akib. Menurut pengalaman hasil literasi saya, mohon diluruskan Bapak Ibu. Kalau menurut saya, keempat kunci dari computational thinking ini tidak harus semuanya ada. Itu sangat bergantung dari kompleks tidaknya permasalahan yang kita dapatkan. Jadi AADP ini, kalau di film ada ADC, kalau AADP ini abstraksi, algoritma, kemudian decomposition sama pattern, AADP, biasanya saya buat seperti ini Bu, biar saya nggak lupa. AADP, kalau DPAA kayaknya agak susah lupa. Jadi kalau AADP berarti ada algoritma, abstraksi, decomposition, pattern. Jadi kalau menurut saya itu sangat bergantung dari kompleks tidaknya masalah yang ditemui. Kalau semakin kompleks masalahnya, tentunya akan semakin memungkinkan untuk kita menerapkan semuanya, Bapak Ibu. Tentunya eh, kita sebagai guru semakin kita sering melatihkan ini kepada siswa kita, tentunya pasti kita akan semakin sadar, oh ternyata ini membutuhkan abstraksi atau yang lainnya. Kemudian kenapa kemudian itu tidak harus berurutan? Karena itu tadi masalah yang ditemui untuk masing-masing bidang ilmu itu karakteristiknya pasti berbeda-beda, tingkat kekompleksannya. Kalau mungkin di matematika sama IPA karena butuh analisis mendalam, butuh melihat beberapa faktor, mungkin akan menerapkan empat-empatnya. Tapi tidak selalu seperti itu. Mungkin kalau di bahasa, mungkin hanya dengan memecah saja itu kita bisa menemukan solusinya. Kemudian berikutnya konteksnya juga, konteks yang diberikan kepada kita, apakah itu konteksnya kontekstual atau mungkin dia semakin abstrak. Kalau dia semakin bisa diamati di kehidupan nyata, semakin ada dalam kehidupan sehari siswa, mungkin akan berbeda ketika masalah itu adalah masalah-masalah yang tidak pernah mereka alami. Jadi mungkin akan lebih banyak menggunakan beberapa konsep tersebut. Salah satu contohnya tadi adalah kalau di dalam kelas yang saya bisa berikan contoh itu tadi Bapak Ibu, ketika saya minta mereka untuk menjanjikan sesuatu, maka mungkin tidak perlu terlalu rumit karena ini adalah pengalaman pribadi mereka. Tapi kalau misalnya ketika saya berikan soal-soal yang mungkin HOTS atau soal-soal yang butuh banyak beberapa literasi atau mungkin beberapa rumus-rumus tertentu, tentunya akan lebih banyak. Mungkin mereka akan mengamati pola, akan melihat keterkaitan antara permasalahan yang satu dengan lainnya, itu Bapak Ibu. Saya kira seperti itu Bu Eka. Jadi eh, kesimpulannya tidak harus utuh lengkap 4, tapi boleh satu-satunya, boleh bagian-bagian, boleh juga keseluruhan, bergantung pada kompleks tidaknya masalah yang ditemui. Saya kira seperti itu Bu Eka. Saya kembalikan. Atau mungkin teman-teman yang lain di forum ini, mungkin Bu Eti atau yang lain, ketika ingin bisa menambahkan, boleh seperti itu. Saya kembalikan ke Ibu Eka sebagai moderator. Iya Pak Fadli, ternyata dalam tahapan ini bisa keempat-empatnya dan tidak harus keempat-empatnya, tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Mungkin ada pertanyaan lain?
Bagaimana para peserta? Ya, ya Bu Eka. Di room ini saya banyak lihat ada teman-teman saya, ada Pak Suhardi, ada ini teman MGP saya di Bentuk Lompok. Beliau juga salah satu guru inspiratif. Saya biasa berdiskusi dengan beliau. Beliau juga sering sekali menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang menarik ke siswanya. Ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ayo, Bapak Ibu, ada pepatah kesempatan tidak datang dua kali. Ya. Ya, Nih, kalau tidak, saya mungkin ada sedikit, Pak. boleh, boleh. Oke. Dalam penerapan compositional thinking ini, kita kan mengarahkan anak kita untuk mampu berpikir Ya. dengan memberikan langkah. Tetapi pada kenyataan yang saya hadapi di sekolah saya, dikala anak saya itu saya berikan suatu permasalahan, mereka itu sulit untuk memahami atau memaknai pertanyaan atau kalimat yang diberikan. Jadi kami ini tidak menyalahkan ke mata pelajaran lain. Apakah ada trik-trik? Karena saya ini sudah memberikan beberapa trik, ada kata kunci, tetapi pada saat dia menghadapi permasalahan lain, dia kayak harus diarahkan terus, diberikan langkah. Padahal maunya saya itu setelah diberikan langkah pemahaman, mereka sudah mampu secara mandiri. Tetapi dalam kenyataannya hanya dua sampai tiga siswa yang mampu seperti itu, sedangkan siswa lainnya dia masih tetap butuh bantuan utuh, ya yang tadi kayak Bapak katakan diberikan algoritma. Seperti itu. Apakah ada trik, Pak? Oke, baik Bu Eka. Eh, Fenomena yang disampaikan oleh Bu Eka, teman-teman, adalah menjadi fenomena massal yang ditemui oleh banyak kalangan guru. Ketika di dalam kelas, ketika kita menjelaskan sebuah materi, menjelaskan soal-soal yang sederhana, ya, mungkin mereka akan paham. Tapi ketika misalnya kita berikan satu tingkat level, misalnya tadi C1, kita tambahkan levelnya menjadi C2, tentunya pasti ada banyak pengetahuan-pengetahuan baru atau mungkin pengetahuan awal yang menjadi prasyarat ketika anak itu bisa memecahkan masalah. Ini sebenarnya kembali ke, kalau saya sih kembali ke, mungkin akan ada kaitannya dengan minat, mungkin ada kaitannya dengan paradigma anak bahwa matematika itu mematikan. Mungkin mindsetnya mereka, mungkin mindset mereka matematika, Anda suka Kak saya dengan matematika. Tanda kutip saya kayak gurunya misalnya ya. Atau mungkin anu waduh gimana nih, mohon maaf mohon maaf Enggak, nih Bu. Pak. Alhamdulillah, saya disuka sama guru murid saya. Alhamdulillah ya, Tidak karena perlu ada marah. beberapa paradigma begitu. Dulu waktu saya sekolah Bapak Ibu, Oh ya. beberapa teman saya punya paradigma begitu. Alhamdulillah sih saya tidak, karena saya merasa bahwa matematika itu ada passion saya dan saya tertarik dengan dunia matematika. Nah, bagaimana kemudian kita membuat trik ini? Yang pertama adalah kita harus, kalau saya, kita harus make sure kalau anak kita ini senang dengan apa yang kita ajarkan. Ketika mereka sudah punya mindset di pikiran kita bahwa matematika itu menyenangkan, matematika itu banyak manfaat, matematika itu penting buat kehidupan saya, maka setidaknya mereka udah punya alasan untuk tetap stay belajar di kelas. Itu dulu yang pertama. Dia harus punya rohnya dulu kalau menurut saya. Kemudian kedua, setelah punya roh, tentunya pasti PR bagi kita sebagai guru adalah menyajikan bagaimana kita mendeliver pelajaran ke mereka dengan bahasa mereka, dengan menyenangkan. Bagaimana agar bahasa-bahasa mungkin yang kalau di buku agak kompleks, bagaimana kita menyederhanakan kalimat-kalimatnya sehingga masalah itu bisa dipahami oleh siswa. Makanya kemudian happening kita mengajarkan mereka berdasarkan pengalaman sehari-hari, kontekstual. Kalau belakangan ini ada cultural teaching, bagaimana kita mengajarkan mereka sesuai dengan budaya atau yang apa yang berlaku di daerah mereka. Contoh misalnya ketika saya akan mengajarkan tentang
apa ya, tentang misalnya pencerminan, maka saya akan mengantarkan anak-anak saya karena di gua ada jembatan kembar, saya akan mengantarkan masalah itu. Oh, pasti kalian tahu kan yang namanya jembatan kembar. Kira-kira kalau misalnya jembatan kembar, karena dia kembar berarti pasti sama ya. Ini akan ada hubungannya dengan misalnya dengan pencerminan gitu. Kemudian kalau saya misalnya mengajarkan tentang 5 segi 4, saya akan mungkin di awal pembelajaran saya akan bawa apa itu namanya itu yang isinya apa, kayak cang kuning ya, orang Makassar bilang cang kuning. Itu mereka akan mungkin excited dengan itu. Mungkin kita bisa makan sama-sama. Jadi mereka jadi kayak punya punya emosional dengan gurunya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita harus memastikan bahwa pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran bermakna. Apa yang seperti yang saya bilang tadi, apa yang kita ajarkan, kita harus pastikan mereka paham tidak, mereka maksudnya mereka ngeh tidak dengan soal yang diberikan. Jangan sampai bahasa yang kita gunakan itu mereka justru tidak pahami. Nah, kemudian terkait dengan anak-anak yang tadi, yang cuma 3 orang mereka paham dan kemudian yang lain tidak, eh, ini ini memang pekerjaan kita sebagai guru matematika yang tidak henti, Bapak Ibu, karena itu lagi kembali kepada siswa, bagaimana kembali kita kepada guru, bagaimana kemudian menyederhanakan materi pelajaran yang kita akan berikan. Saya biasanya begini Bapak Ibu, kalau di dalam satu bab itu saya tidak harus mengajarkan semuanya. Ini pengalaman saya karena buat apa saya harus ngejar semuanya yang harus sampai soal-soal yang besar. Tapi kalau misalnya basicnya mata pelajaran itu mereka tidak dapat. Jadi saya butuh nggak apa-apa sederhana, tapi mereka bisa ngeh dengan ininya. Saya kira mungkin seperti itu Bu Eka. Dan saya kira teman-teman di room ini mungkin punya pengalaman yang sama dengan saya. Ini menjadi PR kita. Bagaimana kita bisa menjadi, kalau saya sih menjadi idolanya deh. Kayaknya kita harus jadi idola buat mereka. Kalau misalnya mereka suka nyanyi, gimana caranya? Kita sajikan pembelajaran kita yang ada menyanyi-menyanyinya. Apalagi kan sekarang ada AI, ada Suno. Kita bisa buat lagu dengan mudah, mungkin dengan persamaan kuadrat, kita masukkan buatkan saya lagu persamaan kuadrat dan langsung ada jadi Bapak Ibu. Ini bisa membantu siswa kita untuk oh mereka senang nyanyi, akhirnya mereka bisa hafal konsepnya. Mereka akan oh ternyata tidak seseram itu ya, gitu Bapak Ibu. Boleh. Silakan Bu Eka, saya kembalikan. Ya, sudah sangat jelas, Pak. Tetapi di sini masalah yang saya hadapi ini, mereka menyukai, tetapi mereka ini kurang dalam pemahaman atau memaknai suatu soal yang berupa soal cerita. Nah, jadi kami biasa berdiskusi, apakah ini istilahnya berdiskusi lepas sama teman-teman, sama guru maupun lain. Kadang kami bilang gini, Pak. Ini bahasa Indonesia yang tidak mengajar memaknai kalimat, sehingga kami tuh guru matematika betul harus belajar bahasa Indonesia supaya anak-anak paham. Paham bahasa yang Bapak katakan tadi, kami sudah pakai bahasa awam. Dikala dia dihadapkan soal itu, dia blur. Apa yang saya mau kerja ini, Bu? Soalnya panjang sekali, dia tidak mau membaca. Betul. Itu permasalahannya. Tetapi dikala kami berikan dia konsep, bukan bentuk soal cerita, malah kalau kami pikir, Pak, soalnya itu lebih tingkat tinggi, hanya dalam bentuk matematika, cek lancar. Tetapi kalau dalam bentuk bahasa dan permasalahan, wow, sudah. Betul Ibu. Oke, boleh saya sambung Bu Eka? Nah, ini kemudian menjadi PR kita semua. Bagaimana literasi ini menjadi budaya? Bagaimana kemudian anak-anak itu tidak langsung menyerah dengan panjangnya soal, tapi ternyata soalnya mudah. Nah, ini menjadi PR kita. Bagaimana kemudian budaya-budaya berliterasi di sekolah itu kita bisa galakkan. Karena sekali lagi teman-teman, ketika kita dihadapkan pada persoalan yang real, maka kita akan ketemu dengan kalimat-kalimat, kita akan ketemu dengan soal-soal berupa soal cerita. Akan sangat jarang di kehidupan nyata tiba-tiba muncul X kuadrat tambah 2X tambah 5. Sangat jarang sekali kita temui. Tapi kalau misalnya ditemui misalnya
ada persamaan tertentu atau mungkin ada ceritanya misalnya tentang suhu perubahan ini, justru pasti ya sekali lagi itu menjadi PR bukan hanya guru matematika, tetapi PR sebagai orang tua, kita sebagai orang tua di rumah, bagaimana kita harus membiasakan anak-anak kita untuk cinta dengan membaca. Mungkin boleh dengan mungkin dari kecil mendongengkan mereka, membacakan buku cerita, mereka mungkin secara emosional akan dekat dengan kita. Jadi mereka seperti sharing ya Bapak Ibu ya, ada anak saya, anak laki-laki itu dia pada saat kecil eh, sebelum 2 tahun itu dia sudah bisa baca. Dia sudah bisa baca. Kenapa sudah bisa baca? Karena pada saat dia kecil, kami memperkenalkan dengan buku, kasih kasih dia buku-buku gambar yang ada kata-katanya, kemudian dikasih audio, kemudian kalaupun misalnya akan pakai gadget nonton YouTube, kami putarkan beberapa video-video yang khusus untuk anak-anak seumurannya yang belajar membaca, bagaimana seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang ini menjadi PR buat kita semua, eh, khusus untuk guru matematika tentunya pasti PR kita adalah bagaimana membuat formulasi masalah yang benar-benar bisa mereka alami atau masalah yang mereka bisa lihat di lingkungan sekitarnya, masalah yang akrab dengan mereka. Jadi kalau seperti itu, mereka berpikir, oh ya, saya harus selesaikan ini karena biasa aja saya lakukan atau biasa aja saya temui di pembelajaran saya atau di kehidupan saya. Saya kira mungkin begitu Bu Eka dari saya. Iya, Ya. mengingat waktu juga Pak, Oh pemaparan yang ya, cukup luar biasa. Jadi terima kasih atas pemaparannya. Mungkin saya dapat simpulkan bahwa komposisi thinking ini penting bagi siswa karena melalui situ kita bisa membiasakan siswa kita untuk berpikir logis, terstruktur dalam memecahkan masalah yang efisien dan tepat menurut mereka. Dan juga marilah kita mulai dengan hal-hal yang sederhana. Oke, jangan berkata itu susah, tetapi mulailah dari hal-hal yang sederhana. Dan ada 4 kunci dari CT ini. Yang pertama, abstraksi, algoritma, diskomposisi, dekomposisi, dan pengenalan pola. Sampai di sini sesi penutupan. Saya sebagai moderator ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber dan peserta yang telah hadir dan memberikan kontribusi besar dalam acara webinar ini. Semoga acara ini bermanfaat dan memberikan wawasan bagi kita semua serta memperkuat tali silaturahmi. Sebelum saya tutup acara, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi absensi dan feedback form yang telah disediakan sehingga dapat terus meningkatkan kualitas webinar kita ini. Terakhir, semoga kita dapat menerapkan ilmu yang telah pemateri berikan kepada kita dan mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang pendidik. Mari kita terus belajar dan berinovasi untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa bersama. Waalaikumsalam. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita Waalaikumsalam sesi foto warahmatullahi bersama ya. wabarakatuh. Ya, Closing Tolong. statement dulu Bu Eka. Oh ya, Closing statement dari pemateri lupa. oh ya, maaf saya selalu lupa ini. Silahkan pemateri memberikan close statement. oke, baik. Terima kasih teman-teman semua yang sudah stay sampai dengan akhir ini. Yang pertama adalah saya berterima kasih kepada semua karena begitu antusias teman-teman semua sehingga saya juga jadi semangat untuk kasih materi ini. Dan terutama pasti saya berterima kasih kepada Bu Eti sama Bu Eka dan teman-teman di komunitas guru pendidik numerasi sudah memberikan saya kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berbagi. Harapannya adalah ketika saya berbagi, saya akan memastikan bahwa saya juga akan melakukan apa yang saya katakan. Ya, karena dengan melakukan apa yang kita katakan tentunya ini menjadi PR buat kita. Harapannya Bapak Ibu, apapun yang saya sampaikan hari ini, seperti yang dikatakan Bu Eka, ini tidak sampai di room ini saja. Saya menunggu bukti-bukti dari teman-teman semua bagaimana Bapak Ibu menerapkan computational thinking dalam kelas, bagaimana kemudian dan Bapak Ibu bisa melihat responnya, apa yang kemudian siswa rasakan, bagaimana mereka belajar,
seperti apa feedback mereka, itu akan membuat ketika mereka bersemangat, itu akan memberikan nilai yang tidak ternilai apapun. Kebahagiaan bagi seorang guru adalah ketika siswanya bisa menjadi orang-orang yang punya karakter, mereka bisa menerapkan ilmunya, dan harapannya adalah apa yang kita berikan hari ini kepada siswa kita itu bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Saya kira seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, karena sejatinya kita adalah pembelajar, pasti ada kekurangan-kekurangan, dan tentunya harapannya mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di sesi offline. Saya rindu dengan Bu Eka, Bu Eti, dan teman-teman semua di sini. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lagi seperti dulu. Karena jujur Bapak Ibu, dulu waktu di kampus, Bu Eka ini adalah teman geng saya. Teman saya jalan-jalan, teman saya Ketahuan. diskusi, teman saling sharing. Dan Bu Eka tuh paling sering ngasih saya semangat. Dan itu bisa, kenapa sampai sekarang ya, karena Bu Eka punya pengaruh ke saya seperti itu. Dan tentunya Bu Eti juga, setelah ketemu Bu Eti, saya jadi punya vibes positif yang baru. Oh ternyata Bu Eti ini keren, dan tentunya komunitas ini apa ya? Saya jadi berpikir saya harus buat komunitas saya juga jadi seperti ini Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Amin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.